Otak manusia, minta otak manusia ini dulu. Surat Al-Isra ayat 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jauh dikit nih. Nah, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Itu Allah sudah sampaikan pada Muhammad Rasulullah supaya beliau menyampaikan pada kita semua, ya. Tapi ada sambungannya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini maknanya apa Bu Aisyah? Ini maknanya saat ini yang baru tersirat maknanya adalah kalau nanti ketemu watak yang berbeda dari kita, nggak boleh kita nyala-nyalain dia. Ya. Dia mau orangnya begitu banget. Keras banget. Jutek banget. Itu yang dilarang. Kenapa? Karena watak itu memang pembawaannya masing-masing. Berarti ini takdirnya takdir qadar, takdir basic program. Ya. Dilarang kita menghina-hina. Kenapa? Karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, next lagi. Memang watak itu turunan, genetik. Ya. Ibu, siapa yang anaknya lebih dari satu? Ada? Bisa melihat mana yang mirip ibu, mana mirip bapak ya? Ya Allah, ini gue banget. Ada gitu? Anak berapa tuh yang ibu banget? Ya, pas anak punya anak ketiga, bapaknya banget. Cuman ibu-ibu curang kalau ada yang jelek-jelek bapaknya nih. Ini. Jadi watak itu genetik. Ya. Waktu sekolah pernah belajar biologi bukan? Pernah dengar kromosom? Iya, mudah-mudahan nggak kabur waktu itu ya. Nah, ini namanya kromosom. Kalau perempuan kromosom seksnya namanya XX, ingat? Laki-laki apa? XY. Bu Aisyah kenapa disebut nama XX? Itu mau-maunya para penemu. Karena pas dilihat bentuknya X. Nah ini nih. Ini diperbesar jutaan kali nih. Perempuan ada 2 kali begini. Makanya disebut perempuan itu XX. Ya. Laki-laki ditemukan ini tambah ini. Ini nggak tahu juga bentuknya kayak apa tuh. Makanya karena terlanjur ini bilang X, kata para ahli, kita bilang aja iya ya. Walaupun kakinya nggak jelas. Gitu. Nah, isinya apa? Isinya benang-benang kromatik dan di dalamnya ada peta-peta yang disebut gen di dalamnya. Jadi, ya, yang menurun bukan saja bentuk wajah, bentuk badan, bentuk rambut, tetapi juga watak. Bahkan ada yang disebut penyakit turunan, ya. Nah, itu semua dibawa di sini. Bu Aisyah, tapi saya nggak mirip ayah saya dan nggak mirip ibu saya. Tenang, karena yang dibawa ini bapak ibu kita dan 7 ke atas urutannya. Bapak ibu nomor 1 sampai naik lagi 6 ke atas. Leluhur kita. Jadi kalau bapak ibu merasa kok nggak mirip ayah aku, nggak mirip ibu aku, barangkali leluhur yang keempat di atas. Sayangnya belum ada fotonya. Makanya salah satu nanti ya warisan buat anak cucu kita, kasih foto-foto kita tuh, pajang tuh. Kalau perlu bikin urutan tuh, ini. Supaya cicit-cicit pas ngeliat saya yang siapa ya, gitu. Kenapa? Karena ini isinya ya ayah ibu dan kalau ayah ibu 1 berarti 6 lagi ke atas ya. Iya. Nanti kalau pas anak kita ada 1 yang hilang di atas. Pas lagi kita ada 1. Ya muka kita kesimpan sampai 7 ke bawah deh Bu. Lumayan. Makanya ada istilah 7 turunan. Ya. Nah, gitu. Ya, lanjut. Ini otak manusia. Waktu itu kita sudah bahas, terbagi 2 ya. Masya Allah, ini kanan, ini kiri, terbagi 2-nya persis belahan hidung ke atas ya. Tidak usah risau yang rambutnya belah pinggir. Karena nggak ada kaitannya. Ya, ini tetap ya, di tengah. Yang kanan mengatur tubuh kiri, yang kiri mengatur tubuh kanan.
Ya, waktu itu kita sudah pernah bahas ya. Nggak apa-apa saya ulang-ulang karena harus diulang-ulang memang. Di mana letak watak? Nah, kita kasih warna-warni aja ya biar mudah ya. Yuk. Oh, ini bisa ya Mbak Wan ya? Mbak. Ya. Ah, ini. Kan tadi otak terbagi 2 ya. Setiap belahan terbagi lagi 4. Ini yang terbagi-bagi ini kita cerita otak besar ya. Otak besar itu bahasa Latinnya cerebrum. Ada lagi otak kecil, yang ini otak kecil. Otak kecil cerebellum. Nah, gitu. Ya otak besar, karena besar gampang, BR, brum, besar. Kalau kecil belum, kecil. Nah, gitu. Gak apa-apa, kita harus belajar tentang diri kita, karena semakin kita belajar diri kita, insya Allah kita semakin terbagi 4 lobus. Lobus itu bagian ya. Yang paling depan sekali namanya lobus frontalis ya. Ada tulisannya Mbak. Nah, yang tengah paritalis, yang belakang occipitalis, yang di atas telinga temporalis namanya. Apa sih isinya Bu Aisyah? Isinya ini. Punten maaf kalau nggak kelihatan, saya jelasin pakai kata-kata ya. Isi otak itu sel otak atau disebut neuron. Neuron. Ya ini. Ada berapa Bu Aisyah? Ya Allah banyak sekali. Cuman karena penemu itu banyak, ada yang bilang 80 miliar. Ada yang bilang 95. Ada yang bilang 100 miliar jumlahnya ini di dalam kepala. Saya ambil aliran yang 100 miliar karena banyak banget. Yang 80 miliar saya kira dia udah bosan ngitung kali ya. 80 aja deh katanya gitu. Karena banyak memang. Satu neuron kerjanya seperti satu komputer tercanggih di zamannya. Makanya Nabi katakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kenapa? Memang beda. Tadi ibu-ibu yang lahir 80-an itu punya 100 miliar. Saya juga punya 100 miliar. Tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Penyerapan atau penyimpanan memori data. Semakin anak sekarang memori datanya semakin banyak. Komputer zaman dulu sampai zaman sekarang beda nggak Bu? Siapa yang masih lihat komputer yang gede banget? Ya, iya. Terus pakai disket. Programnya baru DOS. Iya, ada. Ya ampun, lama banget dimasukinnya. Lama banget dimasukinnya ya. Iya. Kalau error tulisannya sintaks error, wah kan gitu ya. Zaman sekarang emang pakai disket? Enggak lagi. Ya. Tapi sama kerjanya, menyimpan data. Nah, ini menyebar di seluruh kepala ini. Tadi kita sudah cerita bahwa takdir, qadar yang basic yang sudah ada dari Allah itu ada di otak yang kuning, hijau, biru sama otak kecil. Sudah ada isinya, sudah ada sistemnya. Yang mana yang belum Bu Aisyah? Bu Aisyah ini nih yang di depan, yang merah. Di depan nih. Itu sudah ada sistem tapi data belum ada. Itulah yang kita masukkan. Lahir anak kita ajarkan. Nomor 1 adalah kita kasih lihat muka kita. Nah, tak ding ding ding. Nah, itu masuk muka pertama itu, memorinya di sini. Sayang, assalamualaikum. Ini Umi. Nah, itu masuk sini. Terus kita namakan ya. Umimu namanya Aisyah Dahlan. Nah, masuk lagi di sini. Ini Abi Muna, ini kakak-kakak Muna. Wah, masuk ke sini. Data masuk. Kita ulang lagi, tambah masuk lagi. Kita ulang lagi, tambah masuk lagi. Kita ajarkan macam-macam hal, peraturan-peraturan masuk di sini. Nanti di sekolah juga begitu, diajarkan macam-macam hal masuk di sini. Ini yang tempatnya program aplikatif. Ini otak yang Rasulullah SAW bilang setiap orang, setiap anak lahir bagaikan kertas, nanti orang tuanya lah yang mewarnai yang di sini.
Tapi ini semua sudah ada dari sananya. Ya. Termasuk watak. Watak itu programnya di sini, di kuning sini. Coba ibu-ibu pegang kepalanya, bagian tengah. Punya ubun-ubun nggak? Alhamdulillah. Takutnya nggak punya, nih kan di tengah nih, ya. Ubun-ubunnya ibu taruh di tangan sebelah sini ini, pinggir tangan ini ya, gini. Terus tangannya ke belakang gini. Nah, pegang. Disitulah watak ibu masing-masing. Disitulah watak teman-teman masing-masing. Situ. Ada sejak kapan? Sejak itu tadi bertemunya ovum ibu kita dan sperma ayah kita. Pop. Berbelah. Masuk tuh genetiknya. Di sini watak. Ya. Apa isinya? Kekuatan dan kelemahan. Jadi program kekuatan kelemahan watak kita sudah ada isinya sini. Sudah ada. Ya. Apalagi yang di kuning ini? Bakat. Siapa yang seneng banget masak? Nggak pakai kursus? Ibu. Berarti bakat masaknya sudah ada di kepala, Bu. Itu juga genetik. Biasanya orang senang masak, senang tanaman juga, betul Bu? Wow, dicoba dulu. Belum nyoba. Satu lagi, senang pelihara binatang. Siapa yang senang masak? Yang tiga-tiganya ada itu. Senang masak, senang tanaman, senang binatang. Apa ibu pelihara apa? Beo, Nuri? Kucing. Oh. Berarti bakat naturalis ibu kuat di sini. Di isinya ini nih, isi ini. Kalau senang masak doang, nggak senang tanaman sama binatang, berarti itu yang nomor 3 kecerdasannya itu. Ya, karena setiap orang bakatnya itu ada 8 sebetulnya di sini, tapi 4 yang utama isinya ini. Kapan-kapan pertemuan berikutnya kita bahas bakat ya. Ya, di sini. Ini watak. Ya. Semua isi otak ini nanti jalan di batang otak nih. Yang warna ungu, jalan di leher, jalan di sumsum tulang belakang, dan jalan ke sistem saraf seluruh tubuh. Coba ada Mbak. Nih, maksudnya jalan apa Bu Aisyah? Jalan memberi pesan. Jadi isi otak ini, program di kepala, dia akan memberi pesan ke tubuh kita ini. Lewat yang namanya sistem saraf. Ada 2 sistem saraf pusat yang di sumsum tulang, otak dan sumsum tulang disebut pusat. Yang keluar dari sini namanya saraf tepi. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik dan kabel telepon. Apa pesan yang ada di otak kita jalan ke badan ini. Ya. Baik, ibu-ibu semuanya dengarkan saya. Saya minta angkat kedua tangannya dan lambaikan pada saya sekarang. Yes. Kenapa mau? Karena Bu Aisyah minta kami dengar pesannya jalan ke sistem saraf dua-duanya, ya. Dan sangat cepat diikuti. Iya, kenapa? Pesan itu jalan di sistem saraf karena ini kayak kabel listrik dan kabel telepon. Sangat cepat. Seberapa cepat Bu Aisyah? 300 ya 60 km per jam. Masya Allah. Saya tadi jalan di tol aja karena naik mobil Jepang gitu ya, 100 km udah goyang-goyang, kanan kirinya truk. Ini 360. Makanya watak kita mempengaruhi perilaku kita, karena ada di sini. Makanya tadi dalam Al-Isra dikatakan setiap orang sesuai pembawaannya masing-masing. Sini. Termasuk juga nanti sesuai perilaku kita dan apa yang kita pelajari. Kita taklim misalnya, kita belajar ya nas-nas Quran, masuk sini. Kita belajar hadis-hadis contohnya Rasulullah, masuk sini. Sehingga kalau mau melihat seseorang, lihat aja perilakunya. Berarti begitu pula isi otaknya. Ya. Tapi tentunya ya, lihat perilaku seseorang, kok beda ya? Taklimnya sama, diajarkannya sama. Apa diajarkannya? Diajarkannya sama, disuruh tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Hadis itu masuk sama di lobus frontalis yang di depan. Tapi kok lain ya?
Itu orang langsung cepat senyum ya, yang itu kok kayaknya nggak sempat senyum. Itu karena pengaruh watak. Watak itu juga jalan di tubuh kita. Sampai sini sepakat dulu, ya, supaya kita tuntun sedikit-sedikit, ya. Ya. Sistem saraf ini juga, maaf, masing-masing yang tadi. Ya, sistem saraf ini juga bukan hanya membawa pesan yang ada di otak, tapi yang ditangkap oleh panca indera. Bu, lihat saya ya, lihat saya dan ikuti ya. Kan? Jadi panca indera ibu mata karena melihat, terus pesannya jalan kan? Nih. Tadi juga waktu saya minta lewat mulut, ibu dengar pesannya jalan kan? Nah ini. Jadi tubuh kita bisa diperintah atau bisa diberi pesan. Bu Aisyah, apakah itu yang disebut sugesti? Sugesti asal kata dari suggestion. Apa artinya suggestion? Pesan. Pesan. Makanya kalau kita mau bilang sama tubuh kita, harus diomongin. Diomongkan secara zahir bisa, sir atau dibatinkan bisa. Nah, itu yang sering disebut niat. Innamal a'malu bin, sesungguhnya amal itu apa sih? Action, activity. Activity tubuh ini didahului dengan niat. Niat adalah sesuatu tujuan yang dilafazkan baik secara sir maupun zahir, ya kan? Iya. Sama-sama kita kesini berniat untuk sama-sama mengikuti majelis taklim. Saya juga begitu. Saya niat kesini bukan mau ngajar, berbagi saja dan mau juga dapat pelajaran-pelajaran dari akhwat kita semua ini, ya.